Ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur semakin serius digarap. Pemerintah pun telah memilih nama Nusantara sebagai ibu kota yang baru. Tim transisi dan tim penasihat pemindahan IKN serta aturan baru juga telah diteken sebagai babak baru pembangunan ini. Lalu sudah tepatkah langkah dan tugasnya untuk pembangunan ini? Di tengah pro kontra pemindahan ibu kota negara, persiapan pembangunan IKN memasuki babak baru. Tim transisi yang dipimpin oleh Kepala Otorita juga didampingi tim penasehat dipimpin oleh mantan Menteri PPN Bambang Brojonegoro telah dibentuk. Sejumlah tugas dilakukan, mulai mengonsolidasikan penyelenggaraan IKN, memfasilitasi arahan kebijakan Presiden, memberikan masukan hingga memastikan realisasi kesiapan pembangunan dan pemindahan. Selain itu, Presiden juga menerbitkan 5 regulasi baru turunan Undang-Undang IKN, mulai dari pendanaan hingga tata ruang. 5 regulasi baru tersebut dikritik oleh Azumardi Azra, penggugat sekaligus guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, karena dinilai mengabaikan proses gugatan terhadap Undang-Undang IKN yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi dan kondisi keuangan negara yang belum stabil. Yang dipertimbangkan itu, Mbak, yang pertama pemerintah harus menunjukkan itikadnya mematuhi proses legal, due process of law istilahnya itu. Due process of law itu proses hukum yang sedang berjalan di MK. Ya. Yang kedua, saya kira juga pada saat yang sama tunda dulu itu, karena keuangan nggak memungkinkan, ya kan. Skema pembiayaan pemindahan Nusantara bersumber dari APBN dan non-APBN, di mana pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk IKN mencapai 466 triliun dengan skema 89,4 triliun dari APBN, 253,4 triliun dari kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta 123,2 triliun dari swasta. Pemerintah berkomitmen untuk meminimalkan alokasi atau penyediaan dana APBN untuk pembangunan ibu kota Nusantara ini, dan skema-skema non APBN tentu ada sekian banyak alternatif dan semuanya tentu didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Dan di tahap awal tentu pemerintah mengalokasikan dana APBN. Ekonom Saulius menilai skema pendanaan IKN dengan sistem kerjasama pemerintah dan badan usaha memiliki tantangan besar untuk menarik investor, sehingga dikhawatirkan pada akhirnya justru membebani APBN dan berimbas pada kenaikan rasio utang. Tantangan selama ini dari proyek strategis nasional, porsi KPBU itu selalu tidak bisa mencapai 20%. Jadi relatif rata-rata ada di kisaran 11-12%. Ketika investor swasta dianggap tidak terlalu tertarik, maka dikhawatirkan ujungnya adalah APBN. Dan APBN yang terlalu dibebani oleh pembiayaan IKN akan berujung pada kenaikan rasio utang, kenaikan beban bunga utang yang cukup signifikan dan akhirnya membebani masyarakat, membebani para pembayar pajak. Jadi perlu diperhitungkan kembali dengan matang apakah perlu pembangunan IKN terlebih menggunakan anggaran negara. Bima menambahkan, APBN sebaiknya digunakan untuk meningkatkan infrastruktur yang bersifat produktif, misalnya pembangunan yang berkaitan dengan transportasi umum atau logistik. Pindah ibu kota dari Jakarta. Wacana ini bukanlah hal yang baru, sebenarnya sudah ada sejak era Hindia Belanda. Namun, sejak era kemerdekaan tidak ada satupun pemerintah yang berhasil mengeksekusinya. Barulah ketika era Presiden Joko Widodo, wacana ini mulai terrealisasi. Pindah ibu kota bukanlah political legacy atau warisan kebijakan politik yang monumental. Perlu perencanaan yang sempurna agar IKN memadai sebagai pusat pemerintahan. Dan tentunya yang paling penting adalah tidak memberikan beban bagi masyarakat dan juga ekonomi. Dan masalah-masalah lama di Jakarta tidak terulang kembali. Nova Nayantaka, Devi Fitriani, Jakarta.